wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercubuana. Dalam video kali ini saya akan memaparkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuis pertemuan ke-11 mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Pada siklus pembelian dan pembayaran ini, akun-akun yang terkait dan yang akan diaudit oleh auditor adalah bisa berupa persediaan, aset tetap, selanjutnya ada prepaid expense, account payable, beban manufaktur, beban penjualan, beban administrasi, kas bank, dan bisa juga purchase discount. Jadi kan pembelian itu nggak hanya persediaan aja, jadi akan timbul akun akun aset tetap, karena pembelian itu kan juga bisa berupa pembelian berupa aset tetap kan. Terus ada biaya-biaya yang timbul juga atas pembelian tersebut, dan juga kas bank sebagai sarana pembayarannya. Terus ada purchase discount apabila pada saat melakukan pembelian itu ada potongan diskonnya, gitu. Jadi itu juga perlu diaudit oleh auditor. Transaksi pembelian ini bisa dilakukan dengan secara tunai maupun kredit. Kalau misalkan pembelian dilakukan secara tunai, bukti yang akan dilampirkan itu adalah vendor's invoice-nya. Jadi invoice penjualan dari si vendornya. Nah, untuk jurnalnya bagaimana? Jurnalnya itu langsung di debitnya dalam pembelian dan di kreditnya kas atau bank. Terus untuk pembelian kredit, karena dilakukan secara kredit, maka akan timbul yang namanya hutang. Nah, untuk pencatatan untuk bukti transaksinya itu bisa berupa PO, terus bukti penerimaan barang, sama vendor invoice. Untuk pencatatan jurnalnya, di debitnya itu pembelian dan di kreditnya adalah utang karena dilakukan secara kredit. Kalau misalkan dilakukan secara kredit, maka suatu saat nanti pasti akan dilakukan pembayaran atas barang tersebut dong. Gitu. Jadi untuk pencatatan transaksi pembayaran hutang itu, di debitnya adalah hutang karena hutangnya berkurang, dan di kreditnya adalah kas atau bank. Untuk buktinya adalah bukti pengeluaran kas. Pengendalian internal yang baik, yang tepat untuk siklus pembelian dan pembayaran ini, yang baik itu adalah yang pertama, semua bukti dari vendor itu harus ternomorisasi, diotorisasi oleh pihak yang berwenang, dan disimpan di dalam berkas, disimpan terus kemudian dicatat dalam komputer gitu. Jadi pencatatannya terkomputerisasi. Karena sudah dicatat dalam komputer, baiknya komputer tersebut diberikan password user ID, jadi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Terus sebelum melakukan pembelian barang, biasanya bagian admin gudang atau bagian admin produksi, mereka akan membuat satu daftar mengenai barang apa yang akan dibeli, kuantitasnya berapa, spesifikasinya seperti apa, dan harganya berapa. Biasanya gitu. Jadi mereka melakukan suatu kontrol untuk kalian tuh harus melakukan pembelian barang-barang yang ada di list ini aja gitu. Jangan sampai melakukan pembelian di luar dari list yang sudah dibuat oleh admin gudang. Terus selanjutnya adalah semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran ini harus diketahui oleh pimpinan dan diotorisasi. Kemudian yang terakhir adalah pemisahan fungsi untuk menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan semena-mena gitu. Jadi yang bukan tanggung jawabnya justru dia lakukan gitu, atau untuk menghindari adanya satu orang mengerjakan beberapa kegiatan yang berkesinambungan gitu, untuk menghindari yang namanya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Untuk melakukan
melakukan pengujian pengendalian atau test of control atas siklus pembelian dan pembayaran ini, yang pertama yang harus dilakukan oleh auditor adalah memeriksa dokumen-dokumen yang terlampir untuk suatu jurnal voucher. Jadi dalam suatu jurnal pembelian, auditor harus mentrace dokumen-dokumen transaksinya. Kemudian auditor juga harus memeriksa apakah dokumen-dokumen tersebut telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang atau tidak. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, memeriksa indikasi penandaan suatu dokumen, apakah dokumen tersebut sudah di jurnal apa belum. Jadi dokumen transaksi pembelian itu kalau misalkan dia udah di jurnal harus ditandain dokumennya, kalau dokumen itu sudah dicatat dalam akuntansi, karena jangan sampai ada double catat atau double jurnal. Selanjutnya adalah memeriksa verifikasi internalnya, seperti itu. Terkait dengan keberadaan dan keterjadian suatu transaksi pembelian dan pembayaran itu, biasanya auditor harus memfokuskan pada yang pertama itu cut off-nya, memastikan bahwasannya semua transaksi itu yang dicatat itu benar-benar terjadi pada periode akuntansi. Terus yang kedua adalah validitasnya, untuk memastikan bahwasannya aset, liabilitas, dan ekuitas itu benar-benar dicatat sebagaimana pada neraca gitu. Jadi pada menguji transaksi, kebenaran transaksi atas siklus pembelian dan pembayaran ini, auditor harus memahami 3 alur transaksi pembelian itu. Yang pertama adalah pembelian kredit, yang kedua pembayaran hutang, dan yang ketiga adalah penyesuaian pembelian. Waktu dan perhatian atas tujuan tersebut itu tergantung pada kepentingan dan materialitas transaksi suatu entitas. Seperti itu. Akurasi dan valuation itu terkait dengan apakah informasi finansial yang dilaporkan itu telah dilaporkan secara wajar dan pada nilai yang tepat atau enggak gitu. Nah, untuk menguji itu auditor harus melakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu adalah membandingkan transaksi yang telah dicatat pada jurnal akuisisi dengan faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumentasi pendukung lainnya. Terus yang kedua adalah dengan cara menghitung ulang keakuratan krelikal pada faktur vendor, termasuk dengan diskon dan ongkos angkutnya. Penggunaan prosedur analitis pada siklus pembelian dan pembayaran ini sangat penting karena dapat mengungkapkan adanya salah saji yang material dalam satu akun utang usaha. Nah, yang harus dilakukan oleh auditor yaitu yang pertama adalah membandingkan saldo akun expense terkait dengan akuisisi dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah meninjau akun hutang usaha terkait dengan hutang usaha yang tidak biasa, hutang usaha kepada non-vendor, dan hutang usaha yang berbunga. Terus yang ketiga adalah membandingkan saldo akun hutang usaha individu dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menghitung rasio hutangnya. Rasio hutang ini tuh bisa dilihat dari atau dihitung dari pembelian dibagi dengan hutang usaha dan juga hutang usaha dibagi dengan hutang lancar, seperti itu. Untuk siklus pendanaan dan pengembalian ini kan bisa suatu perusahaan dapat mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga, itu kan bisa dari pinjaman dari bank atau menerbitkan obligasi ataupun menerbitkan saham. Jadi akun-akun yang akan timbul dan diaudit oleh auditor pada siklus pendanaan dan pengembalian ini, yang pertama yaitu adalah hutang bank, terus hutang obligasi, beban bunga, hutang bunga, premium atau diskonto obligasi, terus ada hutang leasing, modal saham, agio atau disagio saham, dan utang dividen. Dan akun-akun tersebut perlu diaudit oleh auditor karena mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan kesalahsajian pada laporan keuangan.
transaksi yang terkait dengan siklus pendanaan dan pengembalian ini. Misalnya saja ada satu perusahaan mendapatkan pendanaan yang berasal dari pinjaman dari bank. Untuk pencatatannya, pada saat perusahaan tersebut menerima pinjaman dari bank, maka perusahaan harus mencatat kas atau bank di debit dan di kreditnya adalah hutang bank. Nah, karena mendapatkan pinjaman dari bank, maka perusahaan harus mengembalikan berupa pokok dan bunganya kan kepada bank, dan itu biasanya dilakukan setiap bulan. Untuk jurnal pembayaran hutang banknya itu bisa dicatat sebagai berikut. Di debitnya yaitu hutang bank, dan di debit lagi biaya bunga, di kreditnya adalah kas atau bank. Untuk bukti-bukti yang terkaitnya yaitu bisa berupa surat kontraknya, terus bukti pengeluaran kasnya gitu. Pengendalian internal yang baik bagi perusahaan untuk dapat menghindari adanya kecurangan-kecurangan pada siklus pendanaan dan pengembalian ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menerapkan sistem informasi akuntansi yang mendasar. Jadi setiap perusahaan membuat suatu buku besar pembantu pendanaan yang terpisah untuk setiap jenis surat berharganya. Jadi apabila perusahaan tersebut mendapat pendanaan dari bank, dia bikin buku besarnya tersendiri. Terus kalau misalkan dia dapat dia menerbitkan suatu obligasi ataupun saham, mereka membuat buku besar pembantunya masing-masing gitu. Jadi nggak digabungin untuk menghindari adanya kesalahan. Terus yang kedua adalah aktivitas pengendaliannya. Aktivitas pengendaliannya ini bisa berupa review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas untuk dapat menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi pada siklus pendanaan dan pengembalian ini. Pengambilan keputusan dalam siklus pendanaan dan pengembalian ini merupakan hal yang sangat vital dalam suatu perusahaan agar mereka dapat melakukan transaksi pendanaan dan pengembalian gitu. Jadi dalam suatu transaksi pendanaan pasti akan selalu melibatkan top manajemen untuk mendapatkan persetujuan transaksi tersebut gitu. Jadi auditor benar-benar harus menguji bahwasannya transaksi pendanaan dan pengembalian tersebut memang benar-benar sudah diotorisasi dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang gitu. Jadi auditor juga harus mengujinya dengan cara apa? Dengan cara yang pertama yaitu memeriksa persetujuan dari Dewan Komisaris mengenai transaksi utang jangka panjang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melihat dokumen-dokumennya apakah benar-benar sudah diotorisasi, dan kita lihat juga berkas-berkas kontrak-kontraknya gitu. Terus yang kedua adalah melakukan analisis atas penilaian terhadap penyajian utang jangka panjang tersebut pada laporan keuangan gitu. Yang terakhir adalah auditor perlu melakukan analisis adakah penilaian dan alokasi utang jangka panjang tersebut memang sudah layak dilaporkan pada laporan keuangan atau belum, seperti itu. Untuk menguji seluruh transaksi dalam siklus pendanaan dan pengembalian yang harus dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama adalah melakukan tracing atas beberapa sampel dokumen pendanaan ke data pembukuan untuk memastikan bahwasannya semua dokumen transaksi pendanaan tersebut telah dicatat dan dilaporkan dengan tepat. Terus yang kedua adalah melakukan vouching dari beberapa sampel data pembukuan mengenai utang jangka panjang dan biaya bunganya ke dokumen transaksinya. Yang ketiga yaitu melakukan pengujian cut off, baik itu untuk pokok hutangnya maupun beban bunganya. Terus yang keempat yaitu melakukan pengujian mengenai ketepatan, menguji kebenaran perhitungan dan jumlah biaya bunga pada transaksi pendanaan. Dan yang terakhir yaitu menguji ketepatan pencatatan dan pelaporan biaya bunga atas transaksi pendanaan. Untuk menguji kebenaran saldo akun pada laporan keuangan,
Auditor dapat melakukannya dengan cara yang pertama, yaitu melakukan review atas dokumen otorisasi transaksi pendanaan. Yang kedua, melakukan review atas dokumen realisasi transaksi pendanaan. Yang ketiga, yaitu melakukan konfirmasi kepada pihak kreditur ataupun kepada penjamin transaksi pendanaan. Dan yang terakhir, yaitu menghitung ulang biaya bunga atau beban bunga utang jangka panjang. Untuk menguji prosedur analitis dalam siklus pendanaan dan pengembalian ini, yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu yang pertama adalah menghitung rasio-rasio angka pendanaan, baik itu pokoknya maupun biaya-biaya yang timbul pada transaksi pendanaan, seperti misalnya beban bunga atau biaya bunga. Terus yang kedua adalah membandingkan rasio dengan saldo pembanding, misalnya angka tahun lalu, angka anggaran, angka industri maupun angka lainnya yang setara. Dan yang terakhir adalah mencatat angka-angka rasio yang dirasa oleh auditor itu memerlukan pengujian yang lebih lanjut. Beberapa ciri internal kontrol yang baik dalam siklus kas dan setara kas ini yaitu dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dengan kayak misalnya ada bagian yang melakukan penerimaan dan pengeluaran kas, dan ada juga bagian yang mencatat transaksi kasnya. Terus ada bagian yang melakukan rekonsiliasi bank dan ada bagian yang melakukan pengerjaan buku bank. Selain itu, internal kontrol yang baik juga menyimpan aset-aset berupa kas, giro maupun blanko itu di tempat yang aman. Selanjutnya yaitu kayak misalnya ada penerimaan kas, cek, giro itu disetorkan sepenuhnya, paling lambat itu keesokan harinya. Setelah itu ada kalau misalkan ada bukti pengeluaran kas atas pembayaran suatu hutang kayak misalnya gitu, itu harus distempel lunas. Agar apa? Agar mengurangi adanya kesalahan atau double payment gitu. Prosedur test of control untuk siklus investasi ini dapat dilakukan oleh auditor dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang investasi, otorisasi transaksi, sistem pencatatan, dan keamanan aset serta dokumentasinya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam investment cycle form. Terus pemahaman-pemahaman mengenai siklus investasi dan siklus-siklus lainnya dirangkum semua dalam understanding the control environment form untuk menyimpulkan penilaian atas penilaian pemahaman mengenai pengendalian internal perusahaan. Untuk menguji seluruh transaksi pada siklus investasi ini yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu yang pertama adalah memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi perolehan dan penjualan investasi. Terus kemudian menghitung kembali pendapatan bunga dan dividen untuk tahun yang diaudit. Terus menghitung kembali laba rugi yang timbul akibat adanya transaksi penjualan surat berharga. Menghitung kembali laba rugi yang timbul akibat adanya penjualan investasi. Terus memeriksa dokumen terkait dengan pembelian surat berharga. Terus memeriksa dokumen yang terkait dengan penjualan surat berharga dan memeriksa dokumen yang terkait dengan pemerolehan investasi gitu. Untuk menguji kebenaran saldo akun pada laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yaitu ada 8 langkah. Yang pertama yaitu mempelajari notulen rapat pemegang saham dan direksi. Yang kedua yaitu meminta kepada klien daftar surat berharga yang dimilikinya. Kemudian melakukan perhitungan dan inspeksi terhadap surat berharga tersebut. Terus yang ketiga adalah melakukan konfirmasi terhadap surat berharga milik klien yang ada pada pihak lain. Terus yang keempat melakukan rekonsiliasi surat berharga yang sudah diperhitungkan dengan nilai surat berharga yang ada pada laporan keuangan. Terus yang kelima adalah melakukan pemeriksaan mengenai
polis asuransi surat berharga. Yang keenam yaitu meminta konfirmasi kepada klien, meminta keterangan gitu ya mengenai surat berharga yang mereka jadikan jaminan untuk mendapatkan utang jangka panjang, misalnya dari bank ataupun menerbitkan obligasi seperti itu. Terus yang ketujuh adalah membandingkan penilaian investasi yang dilakukan oleh klien dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Yang terakhir adalah membandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga tersebut, seperti itu. Untuk prosedur analitis yang dilakukan untuk siklus investasi ini, auditor melakukan perhitungan-perhitungan, bisa berupa yang pertama itu melakukan perhitungan rasio-rasio yang berkaitan dengan investasi. Ada 3 rasio yang diperhitungkan seperti yang ada di samping ini. Yang pertama yaitu rasio investasi jangka pendek dengan aset lancarnya, sehingga rumusnya itu investasi jangka pendek dibagi dengan total aset lancar. Yang kedua yaitu rasio investasi jangka panjang dengan aset lancarnya. Jadi rumusnya itu investasi jangka panjang dibagi dengan total aset lancar. Yang ketiga, yang terakhir yaitu adalah rate of return. Jadi menghitung rate of return dari masing-masing golongan investasi. Jadi rumusnya adalah pendapatan bunga dibagi dengan rata-rata investasi masing-masing golongan. Terus untuk prosedur yang kedua yaitu auditor melakukan analisis terhadap prosedur analitik yang telah dilakukan, yang datanya itu berdasarkan data tahun lalu, data industri, ataupun jumlah yang dianggarkan, ataupun data lainnya, seperti itu. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.